Sejak awal penciptaan, air telah menjadi saksi bisu segala yang bernyawa. Ia mengalir lembut di balik daun-daun purba, melingkar dalam nadi bumi, dan meresap dalam setiap denyut kehidupan manusia. Dalam sunyi, ia menyimpan rahasia langit. Dalam gemuruhnya, terkandung jejak kehendak Tuhan. Dan kami telah menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini bukan sekadar puisi ilahi, melainkan deklarasi penciptaan yang menjadi fondasi biologis, spiritual, dan kosmis. Dari molekul pertama kehidupan hingga air mata terakhir seorang hamba yang berserah, air adalah bahasa Tuhan yang paling jujur dan paling jernih. Di antara gelombang dan uap, dalam tetesan embun dan deras hujan, air berbicara kepada hati manusia. Ia menyembuhkan, membersihkan, dan menghidupkan, bukan hanya jasad, tetapi juga jiwa. Tak heran jika para nabi, ilmuwan, dan penyair sepanjang zaman tak henti-hentinya menulis tentangnya, memahaminya, bahkan menunduk padanya. Kini, ketika sains menemukan bahwa air dapat mendengar, mengingat, bahkan bergetar oleh doa dan cinta, kita seolah diajak untuk kembali pada kebenaran yang telah lama tertulis di langit wahyu. Bahwa alam semesta ini bukan hanya ciptaan, tapi juga cermin dari Yang Maha Mengatur. Maka, mari kita renungkan kembali perjalanan air dari aliran sungai Eden, suara hujan di padang Arafah, hingga segelas air yang dibacakan Al-Fatihah. Karena di dalamnya, kita tak hanya akan menemukan molekul dan mineral, tetapi gema dari kalamnya yang hidup dan menyembuhkan. Air dalam Islam bukan hanya elemen fisik atau sumber daya alam biasa. Ia adalah tanda kekuasaan Allah yang disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang paling terkenal dan sering dikaji dalam tafsir modern dalam surat Al-Anbiya adalah, "Dan kami telah menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Ayat ini tidak hanya menekankan fungsi biologis air sebagai sumber kehidupan, tetapi juga mengandung makna filosofis dan spiritual yang dalam. Ia menunjukkan bahwa air adalah unsur yang mempersatukan seluruh makhluk hidup dalam satu sistem kehidupan yang harmonis dan teratur, sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Tafsir klasik seperti tafsir Al-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahwa makhluk apapun yang memiliki unsur kehidupan pasti tidak bisa lepas dari air. Bahkan, para mufasir juga menekankan bahwa air adalah media penyebar rahmat Allah, karena tanpa air tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, dan tidak ada manusia yang bisa hidup. Dalam konteks ini, air bukan hanya simbol kehidupan, tetapi juga perwujudan nyata dari rahmah dan rububiyah Allah atas seluruh makhluk. Dalam konteks hadis, Rasulullah juga banyak menyebut air sebagai media spiritual. Air digunakan dalam wudu, tayamum, dalam penggantiannya, serta dalam ruqyah, pengobatan yang dilakukan dengan doa-doa dan ayat-ayat suci. Nabi bahkan menyebut air Zam-Zam sebagai air yang penuh berkah dan menyebut bahwa niat saat meminumnya akan menentukan manfaatnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Air Zam-Zam tergantung pada niat orang yang meminumnya." Ini adalah indikasi bahwa air mampu membawa pesan niat manusia secara spiritual. Dalam literatur fikih, air menjadi pusat dari banyak hukum syariat. Air suci dan menyucikan digunakan untuk mengangkat hadas dan najis. Tapi lebih dari itu, air adalah unsur penyucian batin, simbol kesegaran ruhani, kemurnian hati, dan fitrah. Bahkan dalam dunia tasawuf, air adalah lambang dari keberadaan manusia yang lembut namun kuat, mengalir namun membentuk, tenang namun mampu menembus. Konsep ini diambil dari perenungan terhadap bagaimana air hadir dalam ciptaan dan kehidupan sehari-hari. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah biasa meniupkan doa ke dalam air atau ke telapak tangannya, lalu mengusapkannya ke bagian tubuh yang sakit. Praktik ini masih dilakukan dalam ruqyah syar'i hingga hari ini. Air yang dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, atau doa-doa lainnya dipercaya membawa energi spiritual penyembuhan, bukan karena air itu memiliki kekuatan sendiri, tapi karena barakah dari kalamullah yang diresapkan ke dalamnya. Maka, dalam Islam, air adalah media, bukan tujuan. Ayat dan hadis-hadis ini memperlihatkan bagaimana Islam sangat menghormati air, tidak hanya karena fungsi biologisnya, tapi karena potensi spiritualnya.
Maka wajar bila ulama menyarankan untuk membaca basmalah saat minum, tidak meniup air panas, dan tidak membuang air sembarangan. Ini bukan sekadar adab, tetapi kesadaran akan sifat sakral air sebagai titipan ilahi. Sehingga ketika kita menggunakannya, kita menggunakan sesuatu yang hidup dan mendengar. Dalam kajian kontemporer, para ilmuwan muslim mulai mengaitkan ayat-ayat tentang air ini dengan ilmu biologi, kimia, dan psikologi modern. Tubuh manusia terdiri dari 70% air, dan seluruh proses biologis di dalam tubuh sangat bergantung pada air. Dalam Al-Quran disebutkan pula bahwa air diturunkan dari langit dengan ukuran tertentu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 11 yang oleh banyak ilmuwan dipahami sebagai isyarat tentang siklus hidrologi, serta keseimbangan ekosistem yang luar biasa presisinya. Sebagian ahli tafsir modern juga mengaitkan makna air sebagai sumber kehidupan, tidak hanya dalam arti fisik biologis, tapi juga dalam arti spiritual. Ada yang menafsirkan bahwa air dalam konteks tertentu juga bisa bermakna wahyu atau ilmu. Seperti air yang menyuburkan tanah, wahyu juga menyuburkan hati. Air menjadi perlambang dari ilmu, hikmah, dan cahaya yang turun dari langit untuk membangunkan hati yang mati. Dengan demikian, posisi air dalam Islam berada pada simpul antara fisika dan metafisika. Ia adalah entitas yang hidup, tapi juga membawa pesan-pesan gaib. Ia menyejukkan tubuh, menyembuhkan jiwa, dan menyampaikan makna ketundukan manusia kepada Sang Pencipta. Karena itu pula, tidak mengherankan jika dalam banyak budaya Islam, air dijadikan simbol pembuka keberkahan. Dari cuci tangan sebelum makan, memandikan jenazah, hingga menyiram makam dengan air. Air, dalam keseluruhan konsep Islam, bukanlah benda mati. Ia adalah makhluk yang tunduk pada perintah Allah, memiliki peran penting dalam tadbirul kaun atau pengaturan semesta, dan menjadi salah satu instrumen penyampaian kasih sayangnya. Maka dari itu, memahami air tidak cukup hanya dari sisi ilmiah, tapi juga dari sisi wahyu. Inilah keharmonisan antara sains dan spiritualitas, antara akal dan iman yang ditawarkan Islam kepada dunia. Masaru Emoto, seorang peneliti dari Jepang, memperkenalkan dunia kepada suatu pemikiran yang revolusioner, bahwa air adalah zat yang dapat merespons energi, niat, bahkan kata-kata manusia. Dalam eksperimennya, ia menunjukkan bagaimana struktur kristal air berubah-ubah tergantung pada apa yang diterima oleh air itu. Entah itu ucapan positif, doa, musik, atau kata-kata kasar. Eksperimen ini bukan hanya membuka kemungkinan baru dalam studi air, tetapi juga mengundang diskusi besar di antara ilmuwan, spiritualis, dan pemikir lintas budaya. Proses eksperimen Emoto cukup sederhana secara teknis, namun mendalam secara filosofis. Ia membekukan air dari berbagai sumber, sungai, danau, air keran, air yang telah didoakan, dan kemudian memotret kristalnya menggunakan mikroskop khusus di suhu rendah. Hasilnya sangat mencengangkan. Air yang diperdengarkan kata-kata positif seperti love, thank you, atau dibacakan doa, menghasilkan kristal simetris yang sangat indah. Bentuknya menyerupai kepingan salju yang teratur dan menawan. Sebaliknya, air yang diperdengarkan kata-kata negatif atau emosi kemarahan, seperti you fool, hate, atau bahkan teriakan musik keras yang agresif, menunjukkan kristal yang tidak beraturan, rusak, dan kusut. Hal ini menunjukkan bahwa air tidak bersifat netral secara energi, melainkan mampu menangkap frekuensi dari lingkungannya dan memanifestasikannya dalam bentuk mikroskopis yang bisa diamati. Ini menimbulkan gagasan bahwa air memiliki semacam memori atau sensitivitas terhadap getaran di sekitarnya. Emoto kemudian menerbitkan temuannya dalam buku terkenal The Hidden Messages in Water tahun 2004 yang menjadi bestseller dunia. Dalam buku ini, ia menjelaskan bahwa air adalah cermin dari kesadaran manusia, dan karena tubuh manusia terdiri dari 70% air, maka pikiran dan perasaan kita bisa secara langsung memengaruhi tubuh fisik kita melalui resonansi air. Ini menjadi dasar dari banyak praktik penyembuhan alternatif yang berbasis pada doa, afirmasi positif, dan ketenangan batin. Temuannya memang tidak diterima sepenuhnya oleh komunitas ilmiah karena belum memenuhi standar metodologi ilmiah yang ketat seperti blind test dan peer review. Namun,
makna filosofis dan spiritual dari eksperimen ini begitu kuat hingga tetap banyak dikaji di luar lingkup laboratorium, khususnya oleh kalangan pengobatan holistik, spiritualis, dan peneliti interdisipliner yang melihat bahwa ilmu tidak bisa selalu dibatasi oleh metode materialistik. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, temuan Emoto sangat menarik. Sebagaimana dalam hadis-hadis ruqyah, air yang dibacakan doa menjadi media penyembuh. Ketika Emoto membuktikan bahwa air bisa berubah karena kata-kata positif, maka hal ini sesuai dengan praktik Nabi yang meniupkan doa ke air untuk penyembuhan. Maka, bisa dikatakan bahwa apa yang ditemukan Emoto secara empiris telah dilakukan oleh Rasulullah sejak 1400 tahun lalu. Lebih dalam lagi, hal ini memperlihatkan bahwa air bukan sekadar benda mati, melainkan entitas yang merespons energi spiritual. Dalam konteks ini, teori Emoto memperkuat keyakinan dalam Islam bahwa semua makhluk, termasuk air, memiliki bentuk kepasrahan dan kesadaran tersendiri terhadap kehendak Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 44 menyebut bahwa semua makhluk bertasbih kepada Allah, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Mungkinkah kristal-kristal air yang indah itu adalah bentuk tasbih terhadap kebaikan? Dengan sudut pandang ini, air bisa dilihat sebagai cermin ruhani. Ketika air bersentuhan dengan cinta, ia menunjukkan keindahan. Ketika bersentuhan dengan kebencian, ia menunjukkan kehancuran. Maka, hubungan manusia dengan air bukan sekadar hubungan konsumsi, tetapi hubungan spiritual. Air menjadi medium reflektif dari keadaan hati dan jiwa manusia. Dalam Islam, konsep niat sangat kuat, dan Emoto tampaknya membuktikan bahwa niat bukan sekadar dalam pikiran, tapi berdampak pada unsur fisik. Para sufi dalam Islam bahkan memandang air sebagai simbol kehadiran Tuhan dalam hati yang bersih. Dalam syair Jalaluddin Rumi, air digambarkan sebagai bentuk cinta dan kesadaran yang terus mengalir dari sumber ilahiyah. Maka, penemuan Emoto bisa menjadi jembatan antara sains dan tasawuf, bahwa kesadaran spiritual bisa memengaruhi unsur-unsur fisik, dan bahwa air adalah penyampai pesan-pesan batin ke alam nyata. Melalui penelitian Emoto, dunia kembali diingatkan bahwa unsur paling dasar dari kehidupan air ternyata menyimpan rahasia yang belum kita pahami sepenuhnya. Dari Al-Quran hingga mikroskop, dari zam-zam hingga kristal, dari doa hingga laboratorium, air hadir sebagai entitas yang menyatukan dimensi spiritual dan ilmiah. Maka, tugas manusia bukan hanya menjaga air, tapi juga menghormatinya, karena dalam setetesnya tersimpan rahasia Sang Pencipta. Air dalam tradisi Islam bukan hanya media untuk membersihkan tubuh secara lahir, tetapi juga alat penting dalam proses penyembuhan rohani dan fisik. Rasulullah banyak memberikan contoh bagaimana air bisa menjadi media penyembuhan dengan membacakan doa atau ayat-ayat suci kepadanya. Dalam riwayat sahih, disebutkan bahwa Nabi pernah meniupkan bacaan ruqyah ke dalam air, lalu air itu diminumkan kepada orang sakit. Ini bukan sihir atau kepercayaan mistik tanpa dasar, tetapi bagian dari syifa, penyembuhan yang bersumber dari wahyu. Salah satu hadis yang sangat terkenal terkait hal ini adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah ketika meruqyah seseorang, beliau meniupkan bacaan doa ke dalam air, lalu air itu digunakan untuk mandi atau diminum. Hadis ini menjadi dasar dari praktik air ruqyah dalam dunia Islam sampai hari ini. Dalam kitab-kitab fikih dan pengobatan klasik, metode ini dikenal sebagai bagian dari thib nabawi, pengobatan Nabi, dan menjadi bagian dari warisan medis dan spiritual Islam. Konsep ini sejalan dengan pemikiran bahwa air dapat merekam energi atau niat, seperti yang diteliti oleh Profesor Masaru Emoto. Meskipun pendekatan ilmiahnya sering diperdebatkan, namun secara spiritual dan empiris, banyak umat muslim yang telah merasakan manfaatnya. Air yang dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, atau surat Al-Ikhlas, lalu diminum dengan penuh keyakinan dan doa, diyakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik fisik, psikis, maupun spiritual. Dalam Islam, penyembuhan tidak hanya dipandang dari segi medis atau klinis, tetapi juga sebagai proses spiritual yang melibatkan hati, niat, dan kesadaran akan kekuasaan Allah. Maka, air yang digunakan dalam ruqyah bukan sekadar air, tetapi air yang telah didoakan, diubah hakikatnya oleh bacaan wahyu, dan kemudian menjadi media penyambung antara kehendak Allah dan usaha manusia. Disinilah
letak kemuliaannya, bukan pada zatnya, tetapi pada niat, bacaan, dan keyakinan yang menyertainya. Beberapa ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga telah menuliskan pentingnya pengaruh spiritual terhadap unsur-unsur fisik. Ibnu Qayyim dalam Zad Al-Ma'ad menuliskan bahwa bacaan Al-Quran bisa menjadi penyembuh, bukan hanya jiwa, tetapi juga raga, dan bahwa Al-Quran memiliki getaran dan cahaya yang mampu mengalir melalui air, makanan, dan sentuhan. Ini sangat dekat dengan konsep resonansi yang diteliti Emoto, bahwa kata-kata membawa frekuensi tertentu yang berdampak pada struktur air. Dalam praktik ruqyah kontemporer, air ruqyah sering digunakan untuk berbagai keperluan, diminum untuk penyembuhan penyakit, dipakai mandi untuk menghilangkan gangguan jin atau sihir, bahkan untuk ketenangan batin dan peningkatan energi spiritual. Air juga sering digunakan sebagai simbol transisi dan pemurnian. Sebagaimana air dalam wudu membersihkan lahir, air ruqyah membersihkan batin. Ini menciptakan pemahaman baru bahwa air adalah media multilevel, fisik, emosional, dan spiritual. Ritual-ritual yang melibatkan air juga ditemukan dalam kebudayaan Islam lainnya, seperti menyiram makam dengan air sebagai bentuk penghormatan dan doa, atau dalam budaya pesantren di Indonesia, di mana air yasinan dibagikan untuk keberkahan dan penyembuhan. Praktik ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif Muslim terhadap makna spiritual air sangat tinggi, bahkan sebelum munculnya teori struktur kristal Emoto. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari integrasi panjang antara tradisi, wahyu, dan pengalaman empiris umat. Ketika sains modern mencoba menyelami sifat-sifat tersembunyi air, Islam telah mendahuluinya dengan pemahaman yang mendalam dari sisi ruhani. Maka, bukan hal yang berlebihan jika kita menyebut bahwa wahyu dan sains tidak harus bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Wahyu memberikan arahan hakikat, sementara sains memberikan penjelasan mekanik. Ketika keduanya digabungkan, seperti pada fenomena air, maka lahirlah pemahaman yang indah dan menyeluruh. Air bukan hanya materi, tetapi juga pesan ilahi. Kita hidup dalam era di mana tubuh manusia sering dianggap sekadar mesin biologis. Namun Islam, melalui konsep air sebagai penyembuh, mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang membutuhkan ruh, nur, dan barakah. Maka, air yang digunakan dalam ruqyah adalah simbol dari sinergi antara usaha manusia dan kasih sayang Allah. Disinilah kita diajak untuk kembali merasakan kehadiran Tuhan, bahkan dalam seteguk air, karena di sanalah hidup bermula, dan kepadanya semua kembali. Akhirnya, melalui pemahaman ilmiah, spiritual, dan tradisional terhadap air, kita bisa merangkum bahwa air bukan hanya sumber kehidupan secara biologis, tetapi juga sumber kesadaran, penyembuhan, dan penyatuan. Ketika kita meneguk air dengan basmalah, berwudu dengan khusyuk, atau meminum air ruqyah dengan penuh doa, kita tidak hanya sedang menggunakan air, kita sedang berdialog dengan ciptaan Allah yang hidup, yang menyimpan rahasia tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Air bukan hanya anugerah, ia adalah cermin dari ruh manusia. Ia merefleksikan niat kita, memantulkan getaran batin kita, dan kadang berbicara lebih jujur dari kata-kata. Ketika air dibacakan doa, ia tidak sekadar berubah dalam struktur, tapi juga dalam misi, dari unsur alam menjadi utusan cahaya. Dalam Islam, air menjadi alat wudu, medium ruqyah, dan simbol kesucian. Dalam sains, ia dipelajari sebagai zat unik yang tak bisa direduksi pada bentuk fisik semata. Dalam budaya, ia dijadikan persembahan, penghubung, dan penghormatan. Dalam semua itu, satu hal menjadi jelas. Air adalah jembatan antara langit dan bumi. Ketika Nabi meniupkan doa ke air, beliau tidak hanya sedang melakukan pengobatan, beliau sedang menanamkan kesadaran bahwa segala yang diciptakan Allah membawa pesan, membawa fungsi, membawa keajaiban. Dan air, dengan segala keheningan dan kekuatannya, menjadi salah satu surat cintanya yang paling dalam. Maka, ketika kita minum seteguk air, jangan hanya menyegarkan tenggorokan. Rasakan, ia mengalir membawa cahaya. Ketika kita mandi, sadari bahwa kita sedang menyentuh zat yang diberkahi ribuan tahun. Dan ketika kita menangis, ketahuilah bahwa air mata adalah doa paling jujur yang ditulis langsung oleh hati.
Akhirnya, kita harus mengakui, air bukan hanya kebutuhan hidup. Ia adalah kisah hidup itu sendiri. Dan barang siapa menghayatinya, ia akan memahami bahwa dalam setiap tetesnya, Tuhan sedang mengajarkan kita tentang asal-usul, cinta, penyembuhan, dan keabadian.